Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siska Widyarosa, NIM 190169195, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Inilah video konsultasi bersama pamong saya. Kan di buku penilaian Siska ada RPP, Bu. Jadi mohon bimbingannya mengenai RPP gimana, Bu? Nah, RPP ini kan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, disingkat dengan RPP. RPP ini ibarat kalau kita pakai sawah nih, cangkulnya guru, alatnya yang pakai untuk pembelajaran. Nah, di RPP ini kita mengenal namanya identitas dulu. Kepalanya itu identitas. Isinya ada nama sekolah, mata pelajaran, apa mata pelajaran kita, kelasnya, semester, lalu materi pokok, alokasi waktu. Nah, kemudian ada lagi komponen-komponen dalam RPP itu. Ada KD namanya, apalagi ada KI, ada tujuan pembelajaran, ada lagi IPK, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada materi pelajaran, ada lagi langkah-langkah. Nah, ini yang penting, langkah-langkah pembelajaran. Kemudian baru penilaian. Nah, KD ini kita ambil dari silabus. Nah, untuk itu kita kan sekarang ini udah kurikulum merdeka. Kebetulan Ibu kelas 9 masih K13. Di K13 ini KD kita ini diambil dari silabus. Silabus bukan guru yang buat, beda dengan tahun-tahun dulu. Kalau tahun-tahun dulu yang buat silabus itu guru. Nah, untuk yang 13 ini kita ambil dari silabus. Silabus itu ya pemerintah yang buat. Kita ambil dari sana, kita masukkan ke KD ini. Nah, di KD ada lagi KI. KI 1 ada KI 2, ada KI 3. Nah, KI 1 itu apa isinya? Tentang agama, sifat. Ya, ada agama, nilai-nilai religius lah di situ. Kemudian ada di KI 2 tentang moral, nilai-nilai kesopanan. Nah, KI 3 pengetahuan. di KI 3 ada pengetahuan. Nah, disitulah nanti kemudian ada satu lagi KI 4 keterampilan. Nah, kemudian ini KD ya. Kita turunkan ada 3.3. Artinya ini 3 ini di KI 3 pengetahuan. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu dipasang-pasangkan itu 3.3 dengan 4.3. Artinya 3 itu berarti pengetahuan di situ. 4.3 artinya 4 itu kan keterampilan. Nah, ini KD udah. Berarti keduaan apalagi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dibuat dari KD ini. Turunan dari KD. Yang sebelumnya ada lagi indikator namanya. Indikator ini turunan dari KD. Dia merumuskan indikator ini di KD. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada rumus ABCD itu. Masih paham kan? Masih ingat? A audience, Ya. B behavior, Ya. C condition, D degree. Ya. A itu behavior. Siapa behavior kita? A itu audiens. Siapa audiens kita di sini? Siswa. Siswa. Kemudian behaviornya apa? Mampu mengidentifikasi Mampu ini. Mampu mengidentifikasi ini. Degree-nya capaian dulu nak. degree kan capaian. Iya, capaiannya dengan benar Iya, kayak dengan gitu. benar, dengan tepat. Dengan tepat. Nah, Ke apalagi indikator sudah, tujuan pembelajaran sudah, lalu materi pembelajaran biasanya Ibu ada ada diktat. Nah, ada diktat, ada modul. Biasanya kalau kami RPP ini kita pisahkan antara RPP dengan materinya bisa kita ambil dari berbagai macam buku, yang penting bahasa Indonesia masuk situ materi kita. Enggak kita kekang, boleh kita ambil dari Google pun bisa. Nah, itu materi. Lalu ada metode, media dan sumber belajar. Bisa metode kita ambil dulu tanya jawab atau diskusi atau inquiry. Nah, seperti itu. Kemudian media bisa media tayang.
tergantung kepada teks kita. Tergantung pada teks kita. Biasanya kalau teks pidato persuasif, ibu tayangkan dulu video orang berpidato gitu. Kalau membuat cerpen, kita lihat dulu gambar, boleh juga kayak gitu. Kita lihatkan sebuah gambar sama anak. Nah, lalu lagi langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini ada 3. Pendahuluan, Nah. inti, sama penutup. Ya, pendahuluan, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan, kita berusaha untuk mempersiapkan kelas, mempersiapkan siswa. Ya, Gimana caranya kita membuat mereka tuh fokus ke kita, fokus ke pembelajaran. Nah, apakah mau di jam terakhir, jam siang, di jam sore mereka belajar, bagaimana teknik kita agar dia fokus untuk belajar. Nah, kemudian ada kegiatan inti, ada di sana fokus kita, ya, materi semua di sana. Gunakanlah langkah-langkah, model, media yang kita gunakan di sana. Lalu terakhir kegiatan penutup. Kadang-kadang kalanya guru lupa di kegiatan penutup. Kalau udah mau pulang, bel berbunyi, mereka udah lari aja gitu. Lupa kita menyimpulkan materi, apakah dia paham nggak dengan materi yang kita sampaikan. Nah, jangan lupa, ada nggak kita adakan PR untuk mereka di kegiatan penutup. Dan terakhir ada penilaian. Penilaian ini kita biasanya ada 3 penilaian. Penilaian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau pengetahuan tergantung kepada KD kita. Nah, di sini sudah tertulis. Kalau pengetahuan ada tulisan, ada tertulis. Bisa juga lembar soal kita kasih. Tergantung kepada KD. Kemudian penilaian ini juga dari indikator. Berapa indikator kita? Itulah berapa juga penilaian kita. Karena turunan KD kan indikator. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilannya apa? Misalnya produk dan lain-lain, masih banyak yang lain. Bisa siswa pelajari ya. Kemudian yang terakhir ada ya penilaian sikap. Penilaian sikap ini biasanya kita ambil ketika pembelajaran berlangsung. Apakah siswa tersebut baik, cukup, atau kurang, kan kayak gitu. Kalau baik, sopannya, patuh nggak dia apa yang kita suruh dikerjakannya. Kalau cukup, standar aja mereka. Nah, ada lagi yang kurang nih. Nah, kurang ini siswa yang tidak mengerjakan atau malah melawan. Nah, di situ kita nilai. Jangan dia aktif di kelas. Aktif di kelas, berarti kita kasih nilai baik. Ada juga yang aktif di kelas tapi perangainya nggak pas, nggak baik. Nah, di situ kita nilai pas pembelajaran. Berikut video dokumentasi pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Sekian video asistensi mengajar, konsultasi bersama Pak Mom dan penyusunan perangkat pembelajaran saya.